Kisah Ganjar Pranowo, dari penjual bensin eceran hingga didapuk jadi capres PDIP. Nama Ganjar Pranowo belakangan ini memang ramai diperbincangkan publik. Hal itu setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri, menugaskan Ganjar untuk maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden, Pilpres 2024. Ganjar memang bukanlah nama baru yang disebut-sebut maju dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Namanya beberapa kali memuncaki hasil lembaga survei, selalu masuk 3 besar dalam elektabilitas capres. Namun, namanya yang melejit sebagai capres saat ini bukanlah hasil sulapan. Di balik kesuksesannya itu, Ganjar memiliki karir politik yang panjang dan kisah hidup yang getir untuk sampai ke tempat ini. Lantas bagaimanakah kisah hidup politisi ini? Kita bongkar tuntas hanya di video ini. Masa kecil Ganjar Pranowo. Sebelum menjelma menjadi sosok penting, Ganjar Pranowo diketahui pernah ada dalam gaya hidup sangat sederhana di masa lalu. Masa kecil Ganjar Pranowo itu terungkap saat calon presiden Pilpres 2024 ini mudik, dan menggelar open house di rumah keluarganya di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, pada momen Lebaran Idul Fitri 2023. Saat itu, seorang tetangganya bernama Mamik, 62 tahun, hadir dalam kegiatan open house yang digelar oleh politisi tersebut. Tetangga yang hanya berjarak 2 rumah dari rumah Ganjar ini menceritakan, masa kecil Ganjar sangatlah susah. Sehari-hari, Ganjar kecil jualan bensin eceran di depan kios kelontong ibunya. Saya tahu betul, hidupnya dulu prihatin sekali. Mas Ganjar bantu ibunya jualan bensin di pinggir jalan situ. Ibunya punya toko kelontong sama jadi penjahit, kenangnya sambil menangis. Sebagaimana dilansir dari Tribun Jateng, Minggu tanggal 23 April tahun 2023. Ia mengatakan, Ibu Ganjar, Sri Suparmi, adalah teman dekatnya. Hampir setiap hari Bu Mamik ngobrol dengan Ibu Ganjar itu. Salah satu yang masih terngiang adalah saat Ibu Ganjar curhat soal ekonomi. Sampai pernah suatu saat, beliau rela menjual anting-antingnya demi kebutuhan anak-anaknya, termasuk Mas Ganjar, ucapnya, meski sederhana, namun Sri Suparmi tetap semangat berjuang demi keluarga. Bu Mamik pun berharap Ganjar tetap mempertahankan sikapnya itu. Meskipun nanti ia berhasil menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini, ia semoga sukses. Kalau jadi pemimpin nanti tetap jadi pribadi yang amanah dan sederhana, tetap rendah hati dan menjadikan Indonesia makin maju, bebas dari korupsi, dan membuat rakyat sejahtera, pungkasnya. Profil Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo lahir dari keluarga yang memiliki profil biasa-biasa saja. Keluarga Ganjar bisa disebut hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ayahnya, S. Parmuji, adalah polisi berpangkat rendah, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga, lahir dan tumbuh di Karanganyar. Pria ini mulai mengenyam pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 02 Tawangmangu, kemudian sempat pindah ke SDN 1 Kutoarjo, dengan alasan perpindahan dinas ayahnya. Ganjar yang mulai beranjak remaja, kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutoarjo, atau kini menjadi SMPN 3 Kutoarjo. Saat remaja inilah, pria kelahiran tanggal 28 Oktober tahun 1968 ini, sempat membantu ibunya berjualan bensin eceran di toko kelontong sederhana milik ibunya, untuk membantu perekonomian keluarga. Lulus SMP, Ganjar remaja melanjutkan perjalanan akademiknya di Yogyakarta, dengan bantuan kakak tertuanya, Kunto, dan kakak iparnya, Ika. Ia masuk Sekolah Menengah Atas 1 BOPKRI Yogyakarta. Dari sini, jiwa aktivis dan kepemimpinan Ganjar mulai terlihat. Ganjar aktif berorganisasi, masuk PMR, Pramuka, termasuk OSIS, lulus SMA. Ia kemudian memantapkan diri melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Awal karir politik Ganjar. Kecintaannya terhadap organisasi semakin terlihat saat berstatus sebagai mahasiswa. Ganjar diketahui pernah menjadi anggota Pers Mahasiswa.
Ia juga pernah masuk dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, dan aktif sebagai mahasiswa pecinta alam. Saat masih jadi mahasiswa itu pula, Ganjar bergabung sebagai kader PDIP di tahun 1992. Ia memilih PDIP karena dinilainya sebagai antitesis dari rezim Presiden Soeharto. Ia kemudian lulus bergelar sarjana hukum pada 1995. Selanjutnya, Ganjar mencoba peruntungan sebagai konsultan pengembangan sumber daya manusia di sebuah perusahaan swasta. Karir profesionalnya di bidang konsultan dia stop di tahun 1999. Kemudian, Ganjar memantapkan diri menekuni politik praktis pada tahun 2002. Ganjar saat itu mendapat kesempatan menjadi Deputi 1 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat, Badiklatpus, PDI Perjuangan. Ganjar juga menjadi anggota bidang penggalangan panitia pemenangan pemilu pusat, pada tahun berikutnya. Mulai tempati jabatan publik. Setelah 2 tahun menekuni politik praktis, Ganjar ditugaskan menjadi anggota DPR RI dari fraksi PDIP periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Dari sini, karirnya moncer. Sebagai anggota DPR RI partai oposisi, Ganjar lihai mengkritik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada Februari tahun 2005, Ganjar Pranowo bersama rekannya Agus Condro menggulirkan kritik keras kepada Presiden SBY, karena dianggap tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, tentang APBN tahun 2005. Ganjar juga tak ragu mengkritik lembaga tempatnya bernaung. Salah satu contohnya adalah ketika DPR berlarut-larut gagal menyepakati 2 materi dalam RUU Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada Februari tahun 2008. Ganjar kemudian kembali menduduki kursi DPR pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013. Di sini, dia mematangkan kritikan periode kedua kepemimpinan SBY, salah satunya terlibat menjadi tim ad hoc DPR untuk mengusut kasus Bank Senturi. Habis masa jabatannya di DPR, Ganjar ditugaskan PDIP maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2013 sampai tahun 2018. Saat itu, Ganjar dipasangkan dengan Heru Sujatmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purbalingga. Dia menang dengan suara 48,82% rakyat Jawa Tengah, meninggalkan petahana Bibit Waluyo dan Sudiono Satroatmojo, yang memperoleh 30,26% suara. Kata Ganjar, kemenangannya didorong 3 faktor, yakni, kekuatan partai yang solid dan efektif, dukungan sukarela, dan kehendak masyarakat yang ingin perubahan. Pada pilkada periode keduanya, Ganjar menang 58,78% suara dibandingkan pesaingnya, Sudirman Said dan Ida Fauziah. Selama menjabat di jabatan publik itu, Ganjar mendapat sejumlah penghargaan, di antaranya, Anugerah Pataka Paramadana Utama Nugraha Koperasi 2013, Kepala Daerah Inovatif untuk kategori layanan publik di tahun 2014. Ia juga menjadi tokoh media Radio Jawa Tengah, 2015, dan pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN terbaik, dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, 2017.